sebenarnya paling dini itu seorang manusia atau anak bisa dilatih tentang tata krama itu usia berapa? Sejak dia belum merasa dirinya ada. Misalnya ya, kalau saya nanya, kurang pinter aku. Ya. Amin. Misalnya saya nanya, Mia misalnya, pertama kali ingat itu umur berapa? Umur 3 ingat? Atau ingat? Enggak. Waktu TK ingat? Enggak. Baru kemarin saya ingat. Jadi waktu TK ingat nggak? Kayak apa pengalaman waktu TK? Enggak terlalu. Nggak ada yang diingat nggak? Ada. Oke, berarti pada saat TK itu Mia sudah merasa ada. Oh. Ya, merasa ada. Pada saat umur 1 tahun, umur 2 tahun, Mia tidak merasa ada. Tetapi cara Mia berjalan, cara Mia makan, itu dilatih sejak Mia tidak merasa ada. Itu. Caranya makan. Jadi yang namanya latihan itu, kapan dilatihnya? Sejak dia hidup. Itu misalnya, tata krama pup atau pipis itu ya. Kalau kita melatih anak itu supaya kencing pup di toilet, sejak dia lahir, ibu itu membawa ke toilet pada saat ganti popoknya bayi. Setelah popok diganti, ditaruh di kereta dorong lagi, dibawa keluar. Jadi yang namanya pup, pipis, ganti popok harus di toilet. Walaupun dia nggak tahu itu toilet ya. Sehingga emosi bayi sejak awal, dia itu tahu kalau pup dan pipis di toilet. Makan harus di meja makan gitu. Jadi tidak ada misalkan di Prancis, di Denmark itu makan TV. itu di bawah TV terus kemudian di taman ngeng, ayo ya ada, nggak berlaku itu. Karena mereka mengajari manner makan di meja itu sejak anak itu belum sadar bahwa dirinya ada. Sehingga table manner di sana loh ya, itu di Prancis, di Denmark, di Eropa, di Jepang itu makan harus di meja makan. Makanya anak-anak Eropa itu bingung lihat orang Indonesia itu, anak-anak ini ada meja tapi makannya kok di bawah sambil lesehan gitu. Bingung karena mannernya berbeda. Ya. Mannernya berbeda. Nah, kalau dikatakan bagaimana bertata krama, latihannya sejak kecil. Misalkan kapan anak itu diajari cara cebok, itu sejak dia bisa menggerakkan tangannya gitu. Cemong-cemong tidak apa-apa, tapi sekali dia bisa, dia tidak akan pernah lupa caranya cebok. Sama karena juga memori implisit. Sama dengan caranya makan. Mungkin kita itu bingung melihat orang Eropa itu masih kecil sudah disuruh makan sendiri cemot-cemot. Ya. Tapi begitu anak Eropa itu bisa memasukkan sendok sekali aja ke mulut, dia tidak akan pernah lupa caranya makan. Jadi mereka itu lebih bisa makan sendiri jauh sebelum anak-anak Indonesia itu. Betul. Nah, tapi di Indonesia mannernya memang berbeda. Dari kecil diajari berdoa. Jadi itu yang jadi ukuran. Ya nggak apa-apa, itu manner di Indonesia gitu. Ya, Nggak apa-apa itu. Jadi ya hanya konsekuensinya ya diterima. Ya sampai tua meskipun diajari berdoa ya nggak bisa buang sampah, nggak pernah diajari. Iya. Ini kan manner cara buang sampah ini. Ya, betul. Bagaimana saya merespon ini juga nanti akan menentukan topik berikutnya ya, sahabat Indonesia. Itu manner. Buang sampah kan manner gitu ya. Bagaimana saya merespon juga perlu manner ya. Iya, betul. Di luar biasa. Tapi Dok, kembali soal manner atau tata krama. Ada hubungannya nggak sih sama perkembangan otak? Oh iya, tentu. Karena gini ya, otak kita itu berkembang itu lebih banyak dikarenakan latihan ketimbang dikarenakan pengetahuan. Otak kita berkembang dikarenakan latihan. Karena bukan karena pengetahuan. Ya. Jadi, misalkan orang Jepang itu membuang sampah pada tempatnya, tata krama mereka itu bukan karena diberitahu yang namanya membuang sampah di sembarang tempat mengakibatkan banjir. Kita juga tahu itu. Tapi kita nggak bisa buang sampah gitu. Patuhlah rambu-rambu lalu lintas. Itu dilatih. Jadi manner bagaimana kita di jalan itu dilatih sejak kecil. Sejak dia TK, pada saat dia itu belum ngerti apa itu jalan, dia dilatih gitu ya. Makanya meskipun di sana itu orang bijak taat lampu lalu lintas itu nggak ada di sana, tapi mereka paham bahwa yang namanya rambu lalu lintas itu diikuti, itu dilatih. Manner bagaimana bertata krama di angkutan umum itu dilatih. Anak-anak TK itu latihan itu.
cosplay gitu ya, Ya. latihan dia yang satu pura-pura jadi supir bis, yang satu itu yang naik bis, kemudian datang ada orang yang perutnya gendut, dipersilakan ini orang hamil yang pakai tongkat. Itu mesti dilatih. Itu ya? dilatih. Itu adalah tata krama manner. Jadi manner das matter. Ya, hanya saja kesepakatan orang di satu tempat dengan kesepakatan di tempat lain tentu berbeda. Hanya saja kita harus menerima konsekuensinya. Ya. Gitu. Kalau misalkan di suatu tempat yang tidak menganggap penting melatih anak itu taat rambu lalu lintas, ya wajar kalau lalu lintasnya semrawut, ya terima aja. Oke. Nah, hubungannya tadi kan gini Kak, Dok, kesepakatan bagaimana kita bersikap atau berperilaku atau berkata-kata di suatu tempat gitu kan, itu manner. Tetapi bagaimana kalau misalnya nih, saya ngerasa sense saya atau kepekaan saya ini kurang nih gitu. Saya bisa melatih diri saya juga kan? Oh iya, tentu bisa. Jadi nggak putus asa gitu. Iya. Nah, sekarang kalau kita melihat ya, dari dulu itu kan ada misalkan pelatihan-pelatihan atau dianggap sebagai kursus-kursus untuk manner gitu. Ya. Hanya saja manner yang diajarkan itu kan manner yang berbeda. Misalkan ada satu manner yang mengajarkan mannernya itu bagaimana berperilaku sebagai seorang Eropa gitu. Padahal kita hidup di Indonesia. Itu kan jadi akhirnya kita frustasi sendiri karena manner yang kita ajari nggak cocok dengan mannernya orang-orang gitu. Oke. Ya, hanya saja ya. Apakah penting misalnya kita berlatihan atau namanya mengetahui tata krama misalnya orang Eropa? Nah, ya penting. Pada saat apa? Nah, pada saat kita berhubungan dengan mereka. Ya, gitu. berarti kita mesti cari tahu dulu, ya kan? Terus pelajari, terus latihan. Itu Kan tadi kan tetap tiga kan? kan? Yang pertama adalah latihan, yang kedua adalah pengetahuan. Oke. Nah, itu kan. Jadi pengetahuan dan pengalaman itu penting karena pengetahuan kita tentang tata krama orang Jepang misalnya itu akan membantu kita berhubungan baik dengan mereka pada saat kita berkenalan atau bekerja sama dengan mereka. Ya, betul. Sehingga itu yang akhirnya menjawab bahwa hubungan tata krama dengan perkembangan otak seseorang karena kita dipaksa atau terus belajar terus ya. Belajar, jadi otak kita juga berkembang. Betul. Luar biasa Dok. Manner Does matter. matter. Dr. Ryu Hasan,